Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, di video kali ini aku nggak mau buat budgeting ya teman-teman, tapi aku mau kasih tahu ke kalian proses penebangan pohon gemelina. Ini sebenarnya udah pernah aku share di Instagram sama di TikTok aku. Jadi di sini aku untuk video durasi panjangnya aku share di YouTube ini. Jadi kayak untuk mengabadikan aja sih momen-momennya gitu. Nanti kan bisa dilihat-lihat lagi kalau pas rumahnya udah jadi, oh dulu pengalamannya kayak gini gitu. Jadi kayak ada usahanya gitu, ada prosesnya lah gitu, prosesnya kayak gini gitu. Jadi di sini ini videonya, ini hari pertama penebangan karena kebetulan itu 2 hari ya penebangan pohonnya itu berselang selama 2 hari. Dan di sini aku pasang kuli untuk ngangkut kayunya itu ada sekitar 6 orang, terus dibantu sama suami dan juga bapak kandungku juga sama bapak tiri. Tapi bapak tiri lebih kebanyakan ke ini ya, ke ngukur-ngukur kayunya sih karena dia yang lebih tahu soal kayu. Ini kayu yang ditebang sejumlah 12 batang pohon ya teman-teman, karena di sini aku hanya pilah-pilah saja mana kayu yang benar-benar bagus dan lurus gitu yang bisa dijadikan untuk atap rumah gitu. Karena ini nanti katanya bapak sih bakalan jadi kayu plafon gitu, terus kayak sambungan-sambungannya gitu sih, kayak yang biasanya dibuat di atasnya, yang dicor gitulah pokoknya namanya. Yang penting untuk atap rumah aja untuk yang kayu gemelina ini. Kalau kemarin yang pohon kayu jati itu kan hanya untuk kusen, pintu dan jendela gitu, jadi kalau yang ini hanya untuk bagian atap rumah. Nah, ini ada kendala teman-teman. Jadi waktu itu mau tebang pohonnya itu mesin sensonya itu kejepit gitu. Jadi harus ditarik, ini kayunya harus ditarik biar sensonya itu bisa dilepas gitu. Karena ini hanya beberapa orang ya, termasuk kuli-kulinya semuanya sama bapak semuanya udah ikut bantu. Alhamdulillah sih sudah bisa. Dan ini lanjut lagi, ini ke hari kedua penebangan karena prosesnya berselang selama 2 hari ya. Ini masih tetap dikirim ke tempat penebangan pohonnya karena biar nggak jauh ke rumah gitu. Sebenarnya nggak sih seberapa jauh ya, cuman biar nggak bolak-balik lah ke sana ke sini yang ngangkut pohonnya ini, ngangkut kayunya gitu maksudnya. Nah, ini untuk ke rumah di bawahnya, jadi di bawah diangkutnya pakai pickup ya, pakai mobil pickup gini. Jadi biar tidak memakan waktu juga, karena kalau pakai kuli yang ngangkut ke rumah itu biasanya sih katanya bapak nggak akan selesai selama 2 hari gitu. Jadi biar mempersingkat waktu juga, jadi kita sewa mobil pickup gini untuk ngangkut kayunya. Untuk yang ngangkut kayunya di sini hanya suami, bapak dan juga adik sambung aku ya. Jadi untuk pengangkutan pohon kayunya itu yang dari penebangannya itu sudah ada kuli-kuli yang aku bayar itu. Jadi untuk yang ke rumah itu hanya bapak, suami dan adik, dibantu pak sopirnya juga sih. Dan ini keesokan harinya juga alhamdulillah sih udah hampir selesai, dan sebentar lagi udah selesai ya, udah ke bawa semua ke sini, udah keangkut semua. Dan insyaallah selang beberapa hari, mungkin 1 atau 2 hari ini akan lanjut di potong kayunya gitu. Jadi dipotong pakai mesin pemotong kayu gitu sih. Dan lanjut, ini suasana di sore hari di rumahku ya. Ini kayunya udah keangkut semua, udah ada di halaman rumah semua ya. Jadi lanjut keesokan harinya ini langsung dipotong. Dan alhamdulillah pagi ini tuh cuacanya tuh terang banget ya. Jadi alhamdulillah nggak hujan dan nggak menghambat proses pemotongan kayu ini gitu. Dan sebenarnya untuk tukang
potong kayunya ini tuh saudaraan sih sama bapak tuh, masih sepupuan gitu. Alhamdulillah orangnya juga baik banget, jadi kayak mau bantu kasih solusi atau inspirasi tentang model-model kusen ataupun atap-atap rumah gitu. Jadi kayak kita dikasih tahu atau ditanya juga sih mau modelnya tuh kayak gimana gitu, atapnya atau kusennya, jendelanya tuh model kayak gimana gitu. Jadi kayak ini motongnya nanti bisa disesuaikan langsung gitu. Dan ini untuk pemotongannya ini berselang selama 2 hari juga ya teman-teman. Ini masih hari pertama. Untuk kuli yang ngangkutin pohon-pohonnya ini, yang bantu ngangkutin kayunya gitu, ini adik sambung aku sama tetangga. Jadi di sini aku pasang 2 orang untuk ngangkut karena memang kayunya besar-besar ya. Kalau hanya adik sambung aku aja sendiri sama bapak, katanya nanti khawatir nggak kuat gitu, karena kebetulan kayunya itu masih banyak yang belum dipotong jadi 2 gitu. Dan hasil kayu yang sudah dipotong-potong ini langsung ditata, diberdirikan gitu. Jadi biar lebih cepat kering katanya, nanti biar enggak apa sih itu namanya ya, bahasa Indonesianya aku kok juga rada bingung ya. Jadi pas dipakainya itu nggak mengkerut gitu loh. Jadi biar benar-benar kering kayunya ini ketika nanti sudah mau digunakan gitu. Karena kebetulan sih aku mau bangun rumahnya itu kan masih selang berapa bulan lagi habis hari raya Idul Adha. Jadi kata bapak sih alhamdulillah kemungkinan nanti bakalan sudah kering sempurna gitu. Oh ya, ini teman-teman, untuk tarif potong kayu seperti ini kalau di tempatku itu sehari 700.000. Itu tergantung orangnya juga ya. Ada memang yang 800 atau 600 katanya sih gitu. Cuman dilihat dari kinerjanya, karena kalau di saudaranya bapak ini biasanya 800 tarifnya karena ke saudara sama bapak gitu ya, saudara sama bapak. Jadi kita hanya ditarik tarif sebesar 700.000 gitu. Untuk kerjanya ini kayak bukan gak ada jam istirahat ya, tapi jarang istirahat. Jadi kecuali pas waktu duhur aja, sama waktu makan aja, sarapan sama makan siang, istirahat duhur itu, sama langsung makan sorenya langsung berhenti gitu sih. Jadi untuk kayak kita nggak buang-buang waktu gitu, kayak benar-benar puas lah bayar tukang segitu gitu. Dan ini tuh udah siang hari ya, posisinya tuh udah panas. Ini kayaknya udah hampir sore sih gitu, karena udah mau dipindah. Yang tadi tuh siang terus tapi ini udah agak sore karena ini mau dipindah mesin sensonya, mesin pemotong kayunya ini. Jadi ini sama adek sambungku ini dikeluarin dulu sabuk-sabuknya gitu. Ini tuh mau dipindahin gitu, katanya keesokan harinya tuh biar lebih teduh aja ininya gitu untuk proses pemotongan kayunya gitu, biar di bawah pohon maliki. Itu apa sih kalau di tempatku namanya maliki ya. Beda ya kalau di Bali. Waktu itu pohon seperti ini namanya buah Singapura itu isinya gitu, buahnya gitu. Ada yang bilang selai, ada yang bilang kismis gitu ya, beda-beda ya. Kalau di tempatku sih namanya pohon maliki. Itu biasanya buat tempat teduh-teduh sih, memang untuk biar rindang aja sih, kan ini cepat pertumbuhannya gitu. Nah ini gitu masih proses penempatan mesinnya itu ya. Jadi masih butuh waktu gitu, karena ini mesinnya kan masih mau nginep di sini gitu. Karena keesokan harinya tuh kan masih mau lanjut lagi gitu. Jadi mesinnya tuh nginep, hanya orangnya saja gitu yang pulang. Dan lanjut, ini tuh udah selesai makan sore ya teman-teman, ini udah mau pulang. Cuman ini masih pindah-pindahin kayunya dulu ke sebelah sana, katanya biar biar gampang gitu untuk
potong kayunya katanya. Soalnya kan kalau di sana tuh agak jauh dan panas juga lokasinya gitu. Dan ini keesokan harinya, ini udah pagi-pagi banget, itu hasil kayu yang dipotong kemarin ya teman-teman. Itu udah ditata dan diberdirikan sama kakak kemarin yang bantuin sama adik aku di sini. Nah, di sini udah ditata mau diikat gitu sama adik. Jadi biar nanti gampang makainya dan juga kayunya biar tetap lurus katanya gitu. Jadi biar tidak bengkok-bengkok. Di sini dibantu diikatkan sama adik, tapi tetap aku bayar karena kasihan juga kan, maksudnya kerjanya kan ya lumayan berat sih ngangkat kayu ini gitu. Kata bapak sih alhamdulillah kayunya ini udah cukup, insyaallah nanti untuk atap rumah sama kusen, jendela semuanya itu udah cukup ya, karena memang bapak sudah ukur, intinya udah mengira-ngira gitu bakalan butuh berapa batang pohon kayu gitu, karena semuanya sih aku beli ya teman-teman. Untuk kayunya aku nggak ada yang nanam sendiri, jadi semuanya itu aku beli, makanya bapak hanya beli sesuai dengan kebutuhan aja, nggak lebih-lebih gitu. Di sini ada beberapa kayu yang pendek-pendek juga, itu nanti katanya bakalan untuk plafon. Dan di sini untuk sisa-sisa potongan kayunya yang rusak lah intinya ya, nggak bisa kepake kayak gitu, itu nanti bakalan jadi kayu bakar gitu. Karena di rumah kan aku masaknya, nenek sama ibu tuh kan masih pakai kayu bakar ya untuk masak nasinya gitu. Jadi kecuali untuk lauk pauknya itu baru ke kompor gitu. Kalau untuk masak nasi atau apapun semuanya itu masih pakai tungku menggunakan kayu bakar. Dan di sini nih tuh bukan keesokan sih, pagi harinya ya di rumah tuh kayak gini suasananya gitu. Langitnya masih sama, alhamdulillah masih cerah gitu. Dan di sana itu Saka ikut ya nimbrung lah ya, ikut bantuin ngerjain ngikat-ngikat gini gitu. Katanya ya biasa ya, kalau anak kecil kan rasa penasarannya tuh tinggi banget ya. Jadi kalau dilarang dia akan semakin ingin bantu. Tuh lihat dia pegang tali juga mau ngikat katanya. Nggak tahu nih anak ini tuh aktif banget ya, alhamdulillah. Jadi kayak kalau di rumah tuh ada kerjaan kayak gini tuh dia kayak ikut nimbrung gitu, mau bantuin aja. Oke, ini sudah lanjut. Ini udah siang hari ya teman-teman, karena tadi paginya itu aku nggak videoin yang waktu motong di sebelah sana di bawah pohon itu. Jadi aku videoinnya pas udah sampai sini. Jadi ini udah dilanjut. Untuk hari ini tuh aku nggak pakai kuli lagi ya, maksudnya nggak pakai orang lagi untuk bantuin adik, hanya adik sendiri sama bapak aja yang ngangkatin kayu-kayunya, karena udah tinggal sedikit lagi gitu. Jadi nggak banyak kayak kemarin, jadi cukup adik sama bapak aja. Nah di sini kenapa suamiku nggak kelihatan, karena suamiku tuh kerja teman-teman, jadi memang sengaja nggak bantu. Jadi karena kan punya tanggung jawab juga, jadi lebih baik kata bapak, suamiku lebih baik kerja aja, karena untuk ini sudah diserahkan sama adik sama bapak gitulah yang bantuin gitu. Jadi suamiku tetap kerja karena lagi kejar setoran ya. Jadi lumayan kan hasil kerjanya itu nanti bisa buat bayar tukang-tukang ini gitu. Dan di sini tuh kalian bisa lihat Saka dia lagi ngambil kelengkeng tadi, karena waktu itu tuh alhamdulillah pohon kelengkengnya itu berbuah lebat, banyak banget buahnya gitu. Karena anak-anakku semuanya suka, Humaira sama Saka ini alhamdulillah semuanya suka sama buah gitu. Dan ini lagi mau makan siang apa ya aku lupa, pokoknya ini tuh udah dikeluarin nasinya, tapi si paman itu belum berhenti
ini mau makan gitu. Akhirnya aku tadi ambilkan tudung saji dulu untuk tutup itunya biar nggak dihinggapi lalat gitu. Nah, sebenarnya ini nggak sampai sehari sih, waktu keesokan harinya itu udah sekitar jam 2-an itu tuh udah selesai. Jadi untuk tarifnya tuh nggak sama ya teman-teman, nggak sama dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kan 700, kalau ini tuh sekitar 400-an. Karena nggak sampai sehari gitu, 400 atau 500 gitu, pokoknya aku lupa. Waktu itu bapak yang minta uang ke aku, bapak yang ngasih gitu. Karena sebenarnya ini videonya juga udah lama banget, aku juga udah sampai lupa mau voice over apa gitu ya. Jadi daripada nangkring di galeri juga, ya udahlah, aku edit tipis-tipis gini, yang penting ada kenangan gitulah, ada momen-momen ketika penebangan kayu gitu, kayak prosesnya diabadikan aja sih gitu. Dan ini untuk kayu-kayunya ini langsung dipotong sesuai dengan kebutuhan ya, misal kayak plafon, kayak apa itu bagian atasnya yang namanya ya, peniti apa gitu ya, nggak ngerti sih bahasanya, itulah pokoknya bagian atasnya gitu. Jadi semuanya udah dipotong sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, ini udah selesai semua proses pemotongan kayunya, dan sebagian juga sudah ada yang diikat-ikat sama adekku ya. Jadi udah ditata biar rapi, dan nanti sebagian sisanya katanya nanti bapak yang bakalan ngikat gitu. Ini juga masih belum selesai diikat, katanya biar nunggu agak kering dikit dulu gitu, nanti baru diikat-ikat, kemudian dirapikan, nanti ditaruh di kandang di sebelah yang nggak dipakai itu gitu. Dan alhamdulillah sih ini udah cukup ya teman-teman, udah kayunya udah dapat semua gitulah. Dan kita lanjut ke kayu yang besar-besarnya, itu nanti ketika sudah mulai agak kering itu ditata di sini ya teman-teman. Maaf kalau tempatnya kotor ya teman-teman, kalau jorok, karena memang di sini nih kandang di atasnya itu banyak ayam-ayam gitu yang tidur gitu, banyak, jadi banyak tai ayam di mana-mana berserakannya, memang seperti ini gitu. Maaf kalau tempatnya kotor, tapi kalau untuk kayunya nanti bakalan kan mungkin masih dibersihkan lagi gitu, karena kan ini masih jauh prosesnya, masih lumayan agak lama gitulah. Dan ini sisa-sisanya itu apa namanya itu ya, dahan apa, rantingnya itu yang di tempat penebangan kemarin itu udah diangkut sama bapak karena mau dipakai untuk kayu bakar nantinya gitu. Makasih ya teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak yang udah like dan komen dan subscribe juga. Jangan bosan-bosan, semoga kita masih bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya ya.